Biennale Seri Ekuator yang akan bekerja selama 10 tahun ini sebagai bagian dari rancangan strategi pelaksanaannya juga. Sulit sekali membuat sebuah event Biennale yang berlangsung secara rutin 2 tahun sekali karena dunia sendiri yang kemudian selalu berubah, dan Biennale Jogja sendiri juga mempunyai tantangan yang luar biasa dalam hal sumber daya, baik dana maupun manusia juga organisasional, sehingga Biennale Ekuator itu dirancang sebagai Biennale yang kecil. Biennale yang intim yang mempertemukan Indonesia dengan satu negara atau satu wilayah kebudayaan tertentu. Strategi yang diambil dari langkah ini memungkinkan kita kerja secara lebih fokus. Hal-hal yang indah. Jadi hal-hal yang indah itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk apapun juga. Menarik sekali bagi kami semua ketika bekerja dengan dunia Arab yang sebelumnya imajinasinya menjadi sangat terbatas, seolah-olah bahwa dari sisi Indonesia melihat Arab hanya terbatas pada isu tenaga kerja dan isu Islam. Tetapi pada waktu kami melakukan survei ke Mesir, ke Saudi, dan ke Emirat pada tahun 2012 bulan Desember yang lalu, bahwa dinamika sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang kami hadapi di sana itu jauh sekali dari asumsi yang pertama menggerakkan kami berangkat ke sana. Dan di satu sisi bahwa itu memperumit situasi karena tentu saja kita harus mengembangkan gagasan, tetapi pada saat yang sama itu menjadi sekaligus tantangan karena bagaimana mengabarkan mengenai situasi Arab kontemporer kepada masyarakat Indonesia yang sudah terjebak kepada asumsi dua hal itu, bahwa dunia Arab yang lekat dengan Indonesia adalah pengiriman tenaga kerja dan hanya pergi naik haji. Terima kasih sudah datang di Biennale Jogja yang 12 pada pertunjukan teater saya yang pertama dan yang terakhir. Yang harus diindustrialisir. Kalau Biennale yang lalu kan tentang religiusitas ya, keagamaan itu isu yang besar lah. Tapi dari saya alih-alih mematok satu tema, itu saya kemudian mengajukan metode bagaimana kalau pameran ini juga menjelajahi kemungkinan-kemungkinan produksi karya melalui migrasi gitu. Pameran itu bukan sekedar presentasi karya, tapi juga ada soal bagaimana karya-karya itu dibuat gitu. Bagaimana mendekati persoalan migrasi dan mobilitas yang mungkin kita bisa lihat di dalam fenomena umroh, haji, dan juga TKI gitu ya, dengan juga mengirimkan seniman-seniman ke sana gitu. Jadi satu apropriasi lah, bentuk apropriasi gitu. Saya sebenarnya percaya pada seniman menyerap sesuatu dari proses ini. Itu saya harapkan bisa punya dampak sebenarnya tidak hanya pada Biennale ini, tapi juga pada pemahaman mereka tentang dunia Arab gitu ya. Misalnya karya Duto Hardono yang bentuknya instalasi suara itu dengan piringan hitam, tidak hanya manfaatkan material yang dia beli di sana gitu ya, tapi juga masuk persoalan revolusi, kemudian persoalan kudeta militer dan lain-lain. Nah, di sisi lain membicarakan hubungan Indonesia dan Arab tidak bisa tidak harus bicara tentang Islam ya.
mengingat bahwa pameran ini terjadi di Jogja, saya sebenarnya tertarik melihat Jogja ini punya kemampuan untuk mengadopsi atau mengadaptasi nilai kebudayaan, ajaran agama secara khusus gitu, sangat khas Jogja. Tidak hanya Islam tapi juga agama-agama lain sebenarnya di Indonesia punya aspek sinkretik ya. Sangat fleksibel, sangat adaptif terhadap percampuran nilai-nilai yang sebetulnya mungkin secara prinsip sangat berbeda dan tidak bisa dicampurkan gitu ya. Ya yang juga langsung berhubungan dengan sinkretisme, saya pikir karya F.X. Harsono yang itu juga dibuat berdasarkan riset tentang ritual yang berkembang di Cirebon, lukisan kaca, batik, kemudian kain-kain hiasan yang menunjukkan dekorasi dari tulisan Arab gitu. Yang menariknya ada satu artefak yang menunjukkan percampuran yang menarik antara Islam, Cina, dan Hindu. Ya, salah satu karya yang cukup mendapat porsi besar di ruang pamer di Jogja National Museum adalah karya Ahmad Matter. Dia mencoba melakukan satu interpretasi lagi dengan menampilkan seri tentang Mekah. Yang menarik di karya Ahmad Matter ini, kalau biasanya foto-foto Mekah, terutama Ka'bah itu sifatnya religius gitu ya. Foto-foto Ahmad Matter ini justru Mekah sebagai kota yang sangat material gitu ya, ketimbang spiritual. Pemilihan ruang gitu, ruang-ruang yang menjadi tempat bagi Biennale Jogja atau pameran utama dan juga program-program pendukung lainnya tidak hanya berpusat di satu tempat saja. Itu kita mau istilahnya pengunjung itu juga ikut bergerak bersama kita gitu. Itu secara fisik ya gitu. Itu salah satu contohnya bagaimana kemudian konsep mobilitas itu diaplikasikan. Secara konseptual itu ya memang akhirnya juga kita menawarkan sebuah gagasan ke pengunjung bahwa menikmati karya seni itu pada akhirnya juga bukan sekedar datang, tetapi juga terlibat secara langsung dan bergerak gitu ya. Dari situ kemudian bergulir berbagai gagasan lagi dan tawaran pertukaran ide. Karya-karya seni itu pun juga kemudian tidak berhenti di situ saja, tetapi dia menawarkan berbagai diskusi dan dialog. Itu yang kita harapkan.